Shalom, kita berjumpa lagi di hari Minggu, di mana hari ini kita masih beribadah di rumah-rumah. Tapi saya percaya bahwa kita orang-orang yang dikasihi dan sangat disayangi oleh Tuhan, dan senantiasa ada pemeliharaan Tuhan. Saya yakin saudara senantiasa sehat-sehat saja. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini memberikan kita semua kekuatan untuk terus berjalan, walau di tengah situasi yang tidak terlalu baik, atau berada di dalam sebuah krisis yang terjadi secara global oleh akibat daripada pandemi yang sedang berlangsung, saudara-saudara. Namun kalau kita melihat catatan orang-orang yang berhasil di dunia ini, catatan orang-orang yang mencetak sejarah-sejarah dalam hidup ini, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba berhasil. Tidak ada seorang pun yang berhasil sama seperti kayak orang yang mendapat lotre tiba-tiba terjadi. Tetapi itu melalui sebuah proses. Dan proses itu terjadi oleh karena adanya krisis, persoalan, tekanan hidup yang mereka hadapi. Nah, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Pertama saya akan mengambil di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 sampai 72. Demikian firman Tuhan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Firman Tuhan berkata di sini bahwa Daud dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara, karena Tuhan tahu bahwa ada hal yang istimewa di dalam diri Daud. Walaupun kita tahu, saudara-saudara, bahwa sebelumnya Daud bukanlah siapa-siapa. Bahkan ketika Nabi Samuel memilih raja di antara anak-anak Isai, Daud tidak diikutkan di sana. Karena dianggap, itu adalah hal yang tidak mungkin bahwa Tuhan mau memilih dia. Dia masih sangat muda. Dia seorang yang tidak seperti abang-abangnya yang lain, yang memang sudah terlatih sebagai seorang tentara. Dan saudara, tetapi itu adalah pikiran manusia. Tuhan punya kriteria sendiri di dalam memilih orang-orangnya yang akan dia pakai. Dan akhirnya Daud terpilih. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bukan sekedar Daud dipilih begitu saja. Tapi yang pertama karena hatinya yang tulus. Dan yang kedua dikatakan di sini menuntun bangsa Israel yang dipimpinnya dengan kecakapan tangannya. Ada keterampilan khusus yang ada pada diri Daud. Dan keterampilan ini tidak terjadi begitu saja bahwa begitu dia dipilih menjadi raja, langsung dia tampil. Tidak demikian adanya rupanya. Itu sebabnya Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 dia berkata Allah melatih tangannya untuk berperang. Rupanya saudara-saudara sebelum dia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, maka Daud telah dilatih terlebih dahulu tanpa sepengetahuan seorang pun. Allah sendiri melatih Daud dengan cara Allah sendiri. Bagaimana cara Allah melatih Daud, saudara? Jawabannya akan kita temukan di dalam kitab Samuel. Dalam kitab Samuel dikatakan di sana ketika Daud akan menghadapi Goliat, lalu Saul berkata begini, kau tidak mungkin menghadapi dia. Ya. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36 demikian.
Berkatalah Daud kepada Saul, "Jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Jadi saudara, Allah telah melatih Daud sementara dia menggembalakan domba-dombanya. Dia menghadapi musuh dan dia sering menghadapi krisis atau tantangan atau tekanan yang begitu sangat kuat. Tentu singa bukanlah lawan yang sepele. Beruang bukan lawan yang kecil untuk dilawan, yang memiliki postur tubuh yang tentunya jauh lebih besar dari manusia, kekuatan yang jauh lebih besar. Tetapi Daud berkata, "Aku biasa menghajar mereka. Apabila ada anak domba yang ditangkapnya, dia menghajarnya dan melepaskan dari mulutnya. Dan kalau mereka menyerang Daud, Daud menangkap janggut daripada singa itu dan menghajarnya dan membunuhnya." Ini luar biasa saudara-saudara, kekuatan yang dahsyat yang ada di dalam diri Daud. Dan tentunya itu saudara-saudara, karena dia dilatih terbiasa menghadapi, dan akhirnya dia harus menghadapinya. Mungkin di awal tidak seperti itu, tapi kemudian saudara, semakin besar hewan-hewan yang dia hadapi dan dia memenangkan senantiasa. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, krisis yang dihadapi oleh Daud, dia sendiri, dia menghadapi binatang-binatang buas, dan dia menggunakan semua kesempatan-kesempatan itu bukan melarikan diri, bukan untuk hancur, bukan untuk menyesali dirinya, bukan untuk meninggalkan pekerjaannya itu saudara. Tetapi apa yang dia hadapi di sana, dan itu yang telah melatih dia. Apa yang begitu keras, yang begitu kuat dia hadapi, dia jadikan itu menjadi kesempatan untuk melatih dirinya, untuk membangun kekuatan dalam dirinya, untuk mengeluarkan semua kemampuan-kemampuan dalam dirinya yang dia tidak sadari bahwa satu saat itu telah membawa dia kepada puncak kepemimpinan dan keberhasilan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira setiap orang saudara-saudara yang berhasil dalam hidup ini bukanlah bisa berhasil begitu saja. Tetapi keberhasilan itu justru diawali dengan berbagai macam krisis, kegagalan-kegagalan, tekanan-tekanan yang sangat kuat bahkan di dalam hidup mereka. Tetapi karena mereka tidak menyerah, mereka terus berjalan, mereka terus berjuang di dalam krisis, menggunakan krisis itu untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk kekuatan di dalam diri mereka, untuk memicu keberanian dalam diri mereka untuk terus melangkah maju dalam hidup ini saudara. Maka mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Ada terlalu banyak di dunia yang bisa kita sebutkan, saudara-saudara yang saya kasihi, yang dapat kita sebutkan saudara yang berhasil tetapi tidak begitu saja menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau membaca riwayat-riwayat hidup banyak tokoh-tokoh yang terkenal di dunia ini saudara, maka tidak ada yang mudah. Semua melewati krisis yang begitu luar biasa. Namun krisis itu telah membentuk mereka. Krisis itu telah membuat mereka menjadi orang-orang yang tekun, yang tangguh, yang kuat, yang terampil di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, dan menjadi kreatif dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang terbaik, yang sebelumnya mereka tidak pernah menduganya
bahwa itu akan mereka capai. Di bidang kesehatan, pendiri daripada Palang Merah Indonesia Henry Dunant, yang kemudian juga mendapatkan hadiah Nobel. Ada Presiden Amerika yang terkenal, saudara-saudara, seorang pendeta, ya pendeta Martin Luther King, yang memperjuangkan persamaan hak antara orang kulit putih dan kulit hitam. Dan akhirnya mendapatkan, saudara-saudara, yang terbaik dan mendapatkan hadiah Nobel, menjadi orang yang paling muda. Dan saudara, ada banyak orang-orang di sekeliling kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita seperti Soekarno dan Hatta, melalui krisis-krisis tekanan hidup yang luar biasa, tetapi membawa bangsa ini kepada kemerdekaan. Presiden kita yang sekarang, kalau kita tahu perjalanan hidupnya, Bapak Joko Widodo. Saudara, dan banyak orang-orang lain yang bisa kita sebutkan kalau saudara melihat penerangan yang kita miliki. Albert Einstein adalah seorang penemu yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Bukan hanya di dalam penemuan untuk menemukan bohlam dia gagal, tapi sejak dari kecil dia banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Bahkan adalah hal yang tidak mungkin menurut riwayatnya untuk menjadi seorang penemu. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Krisis dalam hidup itu tidak mematikan dia. Tetapi krisis dalam hidup itu, saudara, telah membawa dia untuk menjadi seorang yang telah membawa hal yang sangat berguna buat kita sampai pada hari ini. Di dalam dunia ini, seluruh orang di dunia boleh melihat terang karena dia. Dan saudara-saudara yang saya kasih, dalam Alkitab begitu banyak orang-orang yang karena krisis hidup, saudara-saudara, menjadi orang pemimpin-pemimpin yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil, saudara-saudara. Ada Musa. Kalau kita lihat Musa di dalam Alkitab, dia harus melewati krisis. Seorang pelarian yang menjadi seorang pemimpin. Seorang yang lari, seorang pembunuh yang melarikan diri, tetapi menjadi seorang pemimpin setelah melalui masa krisis selama 40 tahun, menjadi seorang gembala domba mertuanya sendiri. Tidak ada terbersit sedikit pun lagi untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga ketika Tuhan memanggil dia, saudara, maka dia merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu, karena dia pernah mencobanya, dan itu tidak terjadi. Tetapi saudara, seperti yang kita ketahui, Musa jadi pemimpin. Yusuf yang punya mimpi yang besar, tetapi mimpinya terkubur di dalam sumur, bahkan di dalam penjara selama bertahun-tahun. Ketika dia berharap pada orang menolongnya, malah tidak ditolong, dilupakan. Sampai Allah sendiri mengangkatnya melalui krisis demi krisis. Daniel bersama keempat temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka melalui krisis, tetapi mereka memberi pengaruh kemudian yang begitu hebat. Membuat orang di negara tempat mereka dibuang menjadi percaya, takut akan Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa, saudara-saudara. Dan banyak pemimpin-pemimpin lain di dalam Alkitab. Ada Esther yang kemudian menjadi pemimpin yang membawa bangsanya kepada pembebasan dari pembunuhan massal. Dan juga ada Deborah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tekanan bangsa lain. Ada Simpson. Ada juga seorang pria peragu yang kemudian disebut Allah pahlawan. Dia adalah Gideon. Dan banyak lagi di dalam firman Allah yang kita baca. Termasuk bacaan kita tadi, Daud adalah seorang yang tidak mungkin, tetapi saudara menjadi seorang yang berhasil dan menjadi seorang pemimpin yang hebat dalam hidupnya. Dalam perjanjian baru, ada banyak di sana juga. Kita tahu para rasul-rasul adalah murid-murid yang sederhana. Adalah nelayan-nelayan sederhana dari Galilea. Tetapi lihat saudara-saudara, oleh karena apa yang mereka hadapi, mereka banyak mengalami kegagalan. Mereka banyak mengalami tekanan, himpitan, krisis. Bahkan ketika krisis yang terbesar mereka hadapi adalah ketika mereka harus melihat orang yang mereka kagumi luar biasa, mereka panggil sebagai guru, sebagai Tuhan, ditangkap lalu kemudian disalibkan dan mereka tercerai-berai. Mereka menghadapi satu krisis yang bukan hanya di luar tetapi di dalam diri mereka, pergumulan yang luar biasa.
Sehingga ketika Yesus bangkit pun mereka ragu, mereka tidak percaya ketika wanita-wanita datang untuk menyampaikan bahwa dia sudah bangkit. Maka mereka tidak mempercayainya begitu saja. Kita berpikir selama ini Thomas yang tidak percaya, tetapi kita lihat mereka semua ternyata sama seperti Thomas. Sebenarnya sama saja antara Thomas dan semua murid yang lain. Petrus ragu, lalu dia lari ke kuburan. Yohanes sama, semua yang lainnya tidak langsung mempercayai apa yang mereka dengar dari wanita-wanita yang membawa. Mereka lari ke kuburan, sama dengan Thomas. Jadi mungkin kita harus minta maaf kepada Thomas satu saat ketika kita sudah sampai di sana dan ketemu Thomas, harus minta maaf kepada Thomas. Karena kita menuduh Thomas tidak percaya, padahal kalau kita membaca saudara-saudara, ketika Yesus bangkit, mereka semua rata-rata tidak percaya. Dua murid yang ke Emmaus pun nanti setelah mereka bertemu, setelah melihat Yesus memecah roti dan berdoa, mereka baru mengenalnya dan mereka menyampaikan kepada murid lain bahwa kami bertemu dia sudah hidup, baru percaya bahwa dia sudah hidup. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka gagal dalam banyak hal. Mereka menghadapi banyak krisis, ditinggal, dan merasakan banyak persoalan dalam hidup mereka yang begitu menekan. Yang kadang-kala mereka gagal di dalam menangkap ikan berkali-kali dan Tuhan harus hadir di sana untuk menguatkan mereka. Lalu kemudian mereka bangkit lagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Setiap mereka semua orang-orang ini, tapi kita tahu para rasul-rasul ini kemudian disebut rasul, adalah orang-orang yang kemudian berhasil membawa Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, sampai kepada kita hari ini. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13, dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia berkata demikian. Dia banyak mengalami krisis dalam berbagai hal, berbagai situasi, berbagai keadaan. Bahkan di dalam dia melayani Tuhan, dia menghadapi krisis, termasuk kelaparan. Tapi dia juga mengalami kelimpahan. Dia tahu semua keadaan, situasi hidup. Tidak ada yang rahasia bagi dia. Artinya bagi Rasul Paulus, saudara, kemudian bahwa tidak ada yang menjadi rahasia, semua dia lewati. Krisis itu telah membawa dia menjadi dewasa dalam pengenalannya kepada Kristus. Krisis itu telah membawa dia menjadi begitu matang di dalam pengenalannya kepada Kristus. Dan akhirnya itu semua dituliskan menjadi surat-surat kepada jemaat-jemaat yang menjadikan kita hari ini bisa mengenal Kristus dengan baik juga, saudara, melalui pengenalan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara yang saya kasihi, krisis telah membawa mereka kepada hal yang lebih tinggi, yaitu pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, di tengah-tengah menghadapi krisis? Di tengah-tengah menghadapi berbagai tekanan hidup, persoalan hidup yang kita hadapi, khususnya di tengah krisis yang sedang melanda dunia di hari-hari ini, yang kita lihat, saudara, dari sejak tahun 98, dunia kita terus mengalami, khususnya Indonesia banyak mengalami berbagai krisis bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan berbagai situasi dan semua bidang hidup di bangsa ini dan juga di dunia pada hari-hari ini, saudara. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi biarlah mata kita di dalam berjalan adalah tertuju kepada Yesus yang telah memberi kita teladan. Teladan apa yang dia berikan, saudara? Nanti kita lihat. Dia memimpin kita dari iman kepada iman yang sempurna.
Jadi itu saudara sebuah seperti naik tangga, dipimpin terus naik, naik, naik. Dan itu tidak mudah saudara-saudara. Dari iman kepada iman yang disempurnakan kemudian saudara. Dan dikatakan di sana, dan iman yang membawa kita kepada yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Sukacita adalah untuk Kristus. Tetapi dia rela tekun memikul salib dan segala hinaan, cemoohan, segala fitnahan manusia terhadap dirinya yang seharusnya bagian kita. Dia ambil semua itu saudara. Lalu kemudian sukacitanya itu diberikan kepada kita. Dan dikatakan saudara-saudara bahwa sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Supaya kita tidak lemah dan putus asa di dalam menghadapi saudara-saudara krisis di kehidupan kita, tekanan dan berbagai persoalan yang kita hadapi saudara-saudara, dan agar supaya kita kelak menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan kita saudara, adalah dikatakan di sini, ingatlah akan dia, tujukan matamu kepadanya. Dia telah menanggung beban itu semua. Dia bukan Allah yang diam saja di sorga, tapi dia mengambil rupa manusia. Dia tekun saudara, dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Haleluya. Ganti sukacita yang disediakan baginya. Lalu kemudian saudara dikatakan dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Untuk apa dia tekun menanggung semua itu saudara? Supaya kita jangan lemah dan putus asa. Kalau engkau tidak mau putus asa, engkau tidak mau lemah, engkau mau tetap dan hidup dan memiliki pengharapan-pengharapan yang pasti ke depan saudara, tujukan matamu kepada Yesus. Ketika engkau berjalan dalam usaha, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu, di dalam hal apa saja saudara, tujukan matamu kepada Yesus yang sudah terlebih dahulu menanggung semua beban, mengalami semua itu. Untuk apa? Supaya dia mengambil semua kelemahan dan keputusasaan kita dan menggantikannya dengan sukacita yang seharusnya milik dia. Sukacita ini saudara diberikan kepada kita untuk membuat semua pengharapan-pengharapan kita dalam iman saudara itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berada dalam krisis, kita berada dalam situasi tekanan hidup, jangan lupa, tujukan matamu kepada Yesus. Tetap bergaul dengan Yesus. Jangan mengeluh dalam krisis itu saudara. Karena krisis itu membentuk karakter kita. Krisis itu saudara membuat segala keterampilan yang Tuhan taruh dalam diri kita menjadi keluar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, krisis itu saudara-saudara bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita. Sama seperti Tuhan berkata, bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan di balik krisis-krisis itu, menjadikan saudara pemimpin-pemimpin yang berhasil, yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan ini. Menjadikan saudara baik dalam rumah tanggamu, menjadi pemimpin, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi yang terbaik. Di dalam pelayananmu saudara, di dalam pekerjaanmu, di dalam hal apapun, menjadikan engkau menjadi senantiasa orang yang terbaik. Karena engkau melewati pembentukan, krisis, proses. Iman Kristiani saudara tidak ada yang instan. Banyak orang yang ingin instan tapi tidak mungkin di dalam kehidupan Kristiani. Itu melalui sebuah proses untuk pendewasaan. Tidak ada anak lahir langsung menjadi dewasa. Tidak ada. Semua melalui jenjang kehidupan. Ya, dengan segala sifat karakter yang bertumbuh, pola pikir, bahasa, dan semua sekelilingnya itu membentuk dia. Keras, lembutnya sekeliling membentuk dia menjadi sebuah pribadi. Seperti itulah kita saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena itu tujukan matamu kepada Yesus. Jangan lepaskan matamu daripada Yesus yang sudah menjadi teladan.
Di dalam dia mengerjakan rencana Allah di bumi selama dia ada di bumi. Dia tidak pernah mengerjakan dari pikirannya sendiri, tetapi dia selalu menghubungi Bapaknya. Dia selalu menghubungi Bapaknya untuk dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Inilah menunjukkan mata. Sama seperti Yesus tekun, menanggung, memikul dan menunjukkan matanya kepada Bapa. Demikian dia minta kita. Kalau kita mau keluar dari krisis dan menjadi seperti yang Allah mau, saudara, tujukan matamu kepada Yesus biar dia memimpin engkau. Pahlawan iman itu, saudara, panglima kita yang sudah memenangkan peperangan, memberikan kita kemenangan dan berjalan terus dalam kemenangan demi kemenangan, dari krisis kepada krisis yang kita hadapi, kita menjadi umat pemenang. Nah, itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah dalam hal itu semua. Mereka semua menghadapinya. Semua yang ada dalam Alkitab, saudara-saudara. Para pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka dicatat di sana. Dan kalau itu diteruskan dicatat, saya percaya akan masih banyak orang-orang yang dicatat sampai hari ini, saudara-saudara, di dalam barisan itu sebagai pahlawan-pahlawan iman yang ditulis oleh Tuhan di sana, saudara-saudara. Karena apa? Bukan karena mereka, saudara-saudara, dalam hidup ini mati konyol, tidak. Tetapi justru karena mereka melewati krisis di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka melewati itu semua, saudara-saudara, karena mereka bersama dengan Tuhan. Dan itu dicatat oleh Tuhan di sana sebagai pahlawan-pahlawan iman. Saya tidak bisa lupa, saudara-saudara, apa yang pernah disampaikan oleh seorang rektor, dosen, dia juga rektor di sekolah saya dulu. Dia gembala di Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan di Bandung. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Bambang Wijaya. Satu saat dia menyampaikan tentang masalah pembentukan ini dari kitab Timotius. Dan dia, yang tidak bisa saya lupakan, dia menggambarkan tentang pensil dan berlian. Saudara-saudara, rupanya kedua benda ini terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon atau arang. Namun letak perbedaannya adalah di dalam tekanannya. Bahwa berlian itu, saudara-saudara, adalah dari arang, tetapi namun terdapat di dalam tanah yang sangat jauh di bawah bumi dan dipanaskan di atas 1000 derajat Celcius karena tekanan panas yang ada di dalam bumi yang sangat tinggi. Sehingga saudara-saudara, karena begitu panasnya, maka arang ini kemudian bisa berubah. Dan ketika terjadi goncangan atau gempa bumi atau peristiwa alam, dia naik ke atas, lalu ketika ditambang, saudara-saudara, maka dia diambil dan dibentuklah berlian. Dan itu sangat mahal harganya. Sama juga dengan pensil. Pensil, mana pensil yang biasa kita gunakan, saudara-saudara, untuk menulis? Ya. Pensil ini ternyata juga sama, terbuat dari karbon, arang itu yang sama. Di dalam tanah juga, namun tidak terlalu dalam dan tidak mengalami pemanasan yang tinggi seperti berlian. Dan ketika dia diambil dan ditambang, saudara, dan dibentuk menjadi pensil seperti ini, arang ini, saudara-saudara, grafit namanya, lalu kemudian bisa dipakai menulis. Tetapi kita lihat, dia tidak pernah kalau dibuang lalu kemudian dicari-cari orang sedemikian rupa karena hilang, tidak. Karena ya harganya, ya boleh saya katakan murah lah, bisa terjangkau oleh setiap orang. Tidak seperti berlian, sangat mahal. Tetapi melewati proses yang begitu luar biasa di dalam tanah. Selama bertahun-tahun, puluhan, ratusan tahun terjadi pemanasan itu, saudara. Dan akhirnya dia muncul ketika ditambang menjadi berlian. Sama demikian dengan hidup kita, saudara, di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi cobaan-cobaan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan krisis-krisis kehidupan, saya yakin
Kalau hari-hari ini saudara, dunia kita sedang berada dalam krisis. Dalam hal kesehatan, di dalam hal sosial saudara-saudara, dalam hal ekonomi secara global dan berbagai hal saudara-saudara yang terjadi. Saya yakin bahwa satu kali kelak saudara setelah ini semua lewat, akan bangkit, akan lahir orang-orang yang mengalami krisis di masa ini dan menggunakan krisis ini dengan baik, menghadapinya dengan baik dan benar. Akan bangkit pemimpin-pemimpin, akan bangkit lagi pengusaha-pengusaha, entertain, pengusaha muda, orang-orang yang punya keterampilan yang terasa di masa itu, yang muncul di masa-masa seperti ini, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna di masa depan. Akan memberkati banyak orang dan dirinya dia sendiri, saudara. Akan memberi pengaruh kepada banyak orang dan dirinya dia sendiri. Karena itu jangan mengeluh. Kalau hari ini Tuhan taruh dalam pikiranmu, bikin usaha ini, bikin itu, tidak usah takut. Lakukan saja, saudara-saudara. Krisis ini, tidak usah terlalu merasa bahwa ini saudara-saudara akan mengakhiri akhir dari segala-galanya. Tidak. Saya yakin bahwa krisis ini akan melahirkan orang-orang yang hebat lagi di masa depan. Krisis telah membuat orang-orang mencatat sejarah di dunia ini, saudara. Dan saya yakin krisis yang dihadapi hari-hari ini juga akan melahirkan orang-orang besar di masa depan. Karena itu saudara, tujukan matamu kepada Yesus yang telah tekun menanggung semua beban, hinaan, godaan, cobaan hidup itu, saudara. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia ada di sana, saudara-saudara, untuk memberi teladan, yang telah memberi teladan dan telah mengaruniakan, mendedikasikan kemenangan yang dia terima, didedikasikan kepada kita. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari seorang yang menang. Karena itu saudara, jangan takut menghadapi apapun, karena roh pemenang ada padamu. Roh kepahlawanan itu ada padamu. Bukankah firman Tuhan berkata, roh Tuhan dalammu jauh lebih besar dari segala kekuatan dunia, roh dunia ini. Karena itu tetap maju. Saya percaya kita bisa. Kita bisa. Sekali lagi, kita bisa. Ya. Kita bisa tetap berpengharapan dalam Dia. Kita bisa tetap kuat. Kita bisa, saudara-saudara, menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan. Kita bisa, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Kita bisa dalam menjadi orang yang tekun dan tetap kuat walau dalam penderitaan, walau dalam tekanan, walau dalam ujian pencobaan hidup. Kita bisa menjadi orang yang tetap tekun dan kuat dan berpengharapan oleh iman dan kasih kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman, dari iman kepada iman yang disempurnakan. Haleluya. Terpujilah Dia Tuhan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini hari ini menjadi berkat buat kita semua untuk kita tetap maju. Dan setelah peristiwa ini saya percaya akan bangkit orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di segala bidangnya masing-masing di tengah dunia ini. Tidak terkecuali juga dari tengah-tengah kita, keluarga besar Restoration Makassar atau keluarga besar Rema. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Engkau baik. Di tengah situasi krisis yang dihadapi, kami tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang besar bagi orang-orang yang Kau kasihi. Adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan aku berdoa supaya setiap umat-Mu, keluarga besar Rema, tetap menunjukkan mata kepada Kristus. Menyembah, memuji, dan meneladani Kristus. Bahwa apa yang Kristus telah tanggung, apa yang Kristus telah kerjakan semua adalah untuk mencurahkan sukacitanya kepada kami dan mengambil segala kehinaan kami, supaya kami tidak menjadi lesu dan tidak menjadi putus asa dan lemah. Tetapi justru kami bersukacita dan menjadi kuat. Kami dapat berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, kekuatan-Mu di dalam kami melalui krisis yang terus dibentuk dan diperbesar kekuatan itu dalam kami, Tuhan. Itu memampukan kami terus untuk berjalan sampai ke dalam kekekalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu.
Aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, umat-Mu senantiasa kuat. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi pada anak-anak-Mu. Kalau ada mereka yang sedang mengalami lemah dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kekuatan Roh-Mu mengalir dalam nama Yesus, senantiasa mengurapi, menyertai, menguatkan, menghiburkan, dan memampukan anak-anak-Mu untuk mengenal kebenaran-kebenaran dan mengenal Engkau di tengah masa ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu dapat berkata seperti Ayub, dulu kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat Engkau. Dan aku tahu ya Tuhan, bahwa tidak ada satu perkara pun yang akan gagal di dalam Engkau. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal bagimu. Terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu ya Tuhan yang menyertai kami, tidak ada yang gagal dalam hidup ini. Terpujilah Engkau atas semua ini Tuhan. Kuberkati umat-Mu Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, saya mau katakan kepada kita semuanya, keluarga besar Rema Restoration Makassar, kita bisa. Kita bisa. Katakan bersama saya, kita bisa. Bersama Yesus, kita bisa. Salam restorasi.